Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada seluruh juru sembelih halal dimanapun berada, ini ada tayangan yang menurut saya bagus. Ini kita bisa jadikan sebagai bahan renungan, evaluasi atau masukan agar kedepannya kita bisa menjalankan prosesi penyembelihan hewan kurban dengan lebih baik lagi, dengan ihsan. Monggo silahkan kita sama-sama saksikan tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, Idul Adha sudah berlalu beberapa hari. Tapi bagi saya ada catatan penting yang perlu disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, khususnya soal pemotongan hewan korban. Pemotongan hewan korban selama ini yang selalu dipermasalahkan adalah soal bagaimana cara memotong hewan korban. Sehingga karena persoalan ini dianggap penting, maka muncullah pelatihan-pelatihan memotong hewan korban, dan kita sudah mendengar ada lembaga atau sebuah wadah yang selalu mengadakan pelatihan pemotongan hewan korban, dan yang sudah kita kenal bernama Zulekha. Nama Zulekha ini sudah sangat ngetop dan terkenal di Jakarta. Sehingga setiap kali ada pemotongan hewan korban, petugas dari dinas KPKP selalu menanyakan siapakah yang memotong hewan korban itu. Mereka selalu punya rekomendasi atau mengarahkan agar yang memotong hewan korban adalah orang-orang yang sudah mendapatkan sertifikat Zulekha. Saudara-saudara sekalian, soal pemotongan penggorokan leher, sebetulnya ulama-ulama sudah mengajarkan semuanya itu, dan saya rasa bukan persoalan kalau misalnya ada ustadz atau siapa saja yang melakukan pemotongan hewan korban. Persoalannya bagi saya adalah bukan pemotongan, karena itu menurut saya paling gampang dan mudah. Meskipun saya tetap menghargai adanya sertifikasi Zulekha, saya akui dan itu penting. Tetapi menurut saya lebih penting daripada itu adalah bagaimana merobohkan hewan korban. Ini penting. Karena banyak orang-orang yang bersertifikat Zulekha, di mana ketika hewan korban tidak bisa dirobohkan dengan sempurna, maka saya melihat banyak kegagalan orang-orang yang sudah punya sertifikat Zulekha itu tidak bisa memotong dengan sempurna. Ada yang terpental, ada yang tersungkur. Kenapa? Karena hewan yang dipotong itu tidak sempurna, tidak dilakukan pengikatan dengan baik, sehingga sapi itu meronta-ronta dan bahkan ada yang ditendang oleh sapi itu.
Maka di sini saya menyarankan kepada semua pihak, termasuk orang-orang yang punya peduli yang bikin sertifikat Zulekha itu. Lebih penting dari sekedar pemotongan adalah bagaimana merobohkan binatang, merobohkan hewan itu. Saya punya pengalaman membeli hewan korban dari seorang yang katanya adalah tokoh yang menginisiasi dibentuknya wadah lembaga yang melakukan pelatihan pemotongan hewan korban. Dengan begitu banyak persyaratan-persyaratan yang disampaikan kepada saya. Hal-hal yang sebetulnya remeh-temeh dianggap penting, misalnya setiap selesai motong maka golok harus dicuci bersih, katanya. Setelah melakukan pemotongan harus peso diumpetin supaya binatang yang berikutnya tidak merasa disembelih sebelum disembelih. Dan ketika kemarin saya menggunakan jasa yang katanya sudah punya sertifikasi Zulekha, 18 orang kami datangkan, ternyata menurut saya tidak sesuai dengan ekspektasi. Hanya mengandalkan persyaratan golok, cuci, tetapi faktanya ketika merobohkan sapi, 18 orang itu on semuanya. Sehingga saya melihat sapi yang dirobohkan itu lebih diseksa. Penyeksaannya lebih berat daripada hanya sekedar melihat golok peso. Karena ketika merobohkan sapi itu, mereka 18 orang itu tidak punya kemampuan sama sekali. Sehingga sapi itu mestinya bisa dirobohkan dalam 1 jam, lebih dari 1 jam sapi baru bisa roboh. Apa artinya sertifikat Zulekha? Kalau sapi sebelum disembelih itu sudah tersiksa, ditarik sana, tarik sini, pukul sana, pukul sini, lebih sakit sebelum disembelih daripada saat disembelih, menurut saya. Maka di sini para ahli, kami menyarankan, tolong ciptakan cara bagaimana merobohkan sapi itu dengan cepat, tanpa menyakiti dan tanpa menyiksa binatang itu sendiri. Tolong ciptakan alat bagaimana sapi itu begitu masuk langsung bisa diikat sempurna tanpa harus melakukan penyiksaan yang berat menurut saya. Maka kepada lembaga-lembaga agama, khususnya MUI, Anda punya dana untuk melakukan penelitian atau melakukan percobaan bagaimana menciptakan alat agar sapi atau binatang yang dijadikan korban itu tidak tersakiti oleh jegal-jegal yang tidak punya pengalaman itu. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.